Bahkan sekarang pun nyaris kita tak berdaya kalau tidak ada kehadiran Dia dalam diri kita. Kita selama ini memandang Dia seolah-olah sosok yang jauh tinggal di tempat yang entah di mana. Karena kita selama ini belajar tentang ilmu ketuhanan yang ilusif, tidak nyata. Nah, selama ini kita menjadi orang-orang yang penakut. Berbeda sedikit dengan orang lain, tidak berani, walaupun itu benar. Bayangkan ya, kalau tidak ada ilmuwan yang mau berbeda, mungkin penemuan-penemuan teknologi pun sekarang tidak ada. Jujur ya, saya pernah mengatakan, tempat yang paling berbahaya saat kita dilahirkan adalah lingkungan di mana kita dilahirkan. 2500 tahun yang lalu, semua ilmuwan di alam semesta ini mempertanyakan, sebetulnya semua benda-benda yang di alam semesta ini, termasuk diri kita sendiri, itu terbuat dari apa? Ada bumi, ada matahari, ada planet, ada bintang-bintang, ada pohon, ada batu, semua yang bersifat materi. Ada hewan, ada tumbuhan. Mereka mempertanyakan, sebetulnya semua itu berasal dari apa? Itu pertanyaan 2500 tahun yang lalu. Lalu mereka semuanya berhipotesa, mengemukakan pendapatnya sendiri-sendiri. Ada yang bilang, alam semesta ini tersusun dari 4 unsur. Yang namanya api, yang namanya air, yang namanya udara, yang namanya tanah. Dan mereka menganggap saat itu seolah-olah 4 unsur itu adalah unsur dasar. Tapi kemudian penemuan-penemuan, eksperimen-eksperimen mulai berkembang. Bahkan ada ilmuwan yang berani mengatakan, oh ternyata air, api, udara, dan tanah ini tersusun oleh sesuatu yang amat kecil, yang saat itu disebut saja atom. Lalu mereka mengatakan atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi-bagi lagi saat itu. Karena teknologi belum secanggih yang sekarang. Nah, ketika orang mengemukakan konsep atom, tentu saja banyak yang menentangnya. Karena atom tidak bisa dilihat. Seolah-olah yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Padahal yang tidak bisa dilihat bukan tidak ada. Karena keterbatasan teknologi, keterbatasan penglihatan kita saat itu. Makanya ketika orang mengemukakan konsep atom, semua menyerang. Biasa, kalau ada hal baru, ya, dan orang-orang yang merasa mapan dengan konsep lama tidak bisa menerima. Bahkan dikucilkan. Ya. Ada seorang ilmuwan yang dihina habis-habisan, namanya Ludwig Boltzmann. Orang Jerman itu. Dia orang pertama yang mengemukakan konsep atom. Itu dihina, dibully saat itu. Karena berbeda dengan konsep yang mereka miliki saat itu. Nah, karena tidak tahan, Ludwig Boltzmann ini akhirnya bunuh diri. Gak tahan. Walaupun yang dikemukakan benar. Nah, sebelum Ludwig Boltzmann ini bunuh diri, padahal setahun sebelum beliau bunuh diri, ada ilmuwan muda namanya Einstein. Sudah membuktikan kalau atom itu ada. Cuman karena dia tidak membaca artikelnya Einstein, dia merasa sendiri. Padahal dia yakin itu adalah kebenaran. Ternyata konsep tentang atom tidak bisa disangkal lagi sekarang. Bahwa alam semesta ini tersusun oleh atom-atom. Ada hidrogen, ada oksigen, ya. Ada nitrogen, ada natrium, ada kalsium, ada magnesium, ada ginsum, ada aurum. Wah, banyak. Lebih dari 140 unsur yang sudah ditemukan.
Ternyata itulah unsur dasar pembangun dari semuanya. Teknologi terus berkembang. Ternyata di atom pun ada yang lebih kecil lagi. Ada inti atom, isinya ada proton, ada neutron, ada lagi yang namanya elektron, ada lagi yang namanya positron, ada yang namanya quark subatomik, adanya lepton, adanya boson. Terus ilmu pengetahuan berkembang. Entah sampai kapan. Mungkin suatu saat kita akan sampai pada satu partikel yang mungkin tidak bisa dibagi lagi. Yang saking lembutnya tidak bisa dibagi lagi. Lalu sekarang kita sudah memasuki satu kesadaran manusia berdasarkan pemahaman ilmuwan yang disebut dengan medan kuantum. Ternyata alam semesta ini isinya adalah getaran, vibrasi, energi. Dan ternyata semua yang datang ke dalam kehidupan kita itu bukan ciptaan Tuhan. Tuhan itu hanya sang keberadaan, sang kehadiran. Semua yang datang dalam kehidupan kita karena kita menggunakan diri kita untuk menarik semua itu sehingga mereka tertarik ke dalam kehidupan kita. Dengan konsep getaran, konsep energi. Dulu konsep energi, kata Einstein, energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. Para ilmuwan fisika kuantum menemukan lebih dalam lagi. Ternyata energi adalah sebuah konstanta yang disebut dengan konstanta Boltzmann. Itu yang tadi bunuh diri itu. Karena dia orang pertama yang menemukan konsep itu. Dia yang pertama kali mengemukakan sebuah teori, namanya teori kinetik. Ternyata energi itu adalah sebuah konstanta alam, namanya konstanta Boltzmann, dikalikan frekuensi. Makin tinggi frekuensinya, makin besar energinya. Mobil kita, kenapa bisa jalan? Yang dimasukkan bensin. Kok ban bisa muter dengan bensin? Pernah mikir nggak? Kalau Boltzmann tidak mengemukakan teori kinetik, kalian nggak akan ada yang sampai ke sini. Yang naik sepeda motor nggak bisa. Apa yang terjadi di situ? Di mobil itu, baik sepeda motor maupun mobil, ada yang namanya piston. Kalau bahasa orang bengkel namanya sehar. Itu adalah jantungnya mesin. Ketika bensin dimasukkan ke dalam mesin, kemudian dibakar oleh busi dari listrik, kemudian bensin itu meledak. Nah, karena tersusun oleh atom-atom, maka ledakan itu sebetulnya adalah atom-atom yang bergerak dengan cepat. Saking cepatnya menumbuk piston, itu yang menyebabkan piston terdorong dan kemudian memutarkan ban. Mau pesawat, mau kereta api, semuanya begitu. Dan kita sudah menikmati semua produk teknologi itu saat ini. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau menjadi dirinya sendiri. Karena ada orang-orang yang mau mengumpulkan pendapat yang berbeda, walaupun saat itu pendapatnya ditentang habis-habisan. Ada orang yang berani. Nah, selama ini kita menjadi orang-orang yang penakut. Berbeda sedikit dengan orang lain, tidak berani, walaupun itu benar. Bayangkan ya, kalau tidak ada ilmuwan yang mau berbeda, mungkin penemuan-penemuan teknologi pun sekarang tidak ada. Jujur ya, saya pernah mengatakan, tempat yang paling berbahaya saat kita dilahirkan adalah lingkungan di mana kita dilahirkan. Beruntung ya Bapak Ibu, yang lahir di keluarga yang berkesadaran, mengerti pendidikan, berkecukupan, bisa sekolah tinggi, bisa mengembangkan diri, beruntung. Walaupun pas-pasan. Tapi ada juga kan orang lain yang hidup di keluarga yang penuh konflik. Padahal dia tidak ingin kan lahir di situ. Keluarganya broken home. Ibu bapaknya tiap hari konflik terus, berantem terus. Ekonominya murat-marit.
Yang didengar oleh dia adalah kemarahan. Yang didengar oleh dia adalah racun-racun kehidupan yang membentuk pola pikirnya menjadi seperti yang sekarang ini. Nyaris kita tidak bisa keluar dari lingkungan itu. Kenapa? Otak kita sudah dikasih doktrin-doktrin dan dogma-dogma. Keyakinan kita pun nyaris tidak bisa memilih, harus mengikuti keyakinan yang melahirkan kita. Nyaris tidak pernah ditanya kita mau keyakinannya apa. Semua kemerdekaan kita dirampas sejak kita lahir ke alam semesta ini. Lalu kita tidak sadar kalau hari ini yang disebut dengan diri kita ini bukanlah diri kita yang asli. Wajah asli kita sudah tidak ada lagi. Yang sekarang yang ada adalah wajah palsu kita. Tetapi banyak yang tidak menyadari kalau sekarang kita sudah tidak memiliki wajah asli lagi. Itulah kajian kita hari ini. Oleh karena itu, bagaimana cara kita bertemu dengan wajah diri kita yang asli kembali? Itulah kira-kira kajian kita hari ini. Paham ya? Nah, baru judulnya aja sudah setengah jam. Oleh karena itu saya mau mengemukakan satu ayat. Ini ayat yang sangat saya kagumi. Adanya di Quran surat Al-Baqarah. Masih di bawah ya. Masih surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. Ya. Saya bacakan bahasa Arabnya. Karena banyak yang menyaksikan saya. Kalau saya ini orang Islam. Ada yang bilang katanya saya adalah pendeta yang menyusup. Bagaimana orang Neglasari lahir di kampung Campaka, di Garut Selatan, di kampung saya gereja aja nggak ada, bahkan namanya aja mungkin orang di kampung saya nggak ngerti itu. Yang ada cuma masjid tiap RT. Bagaimana saya bisa menjadi pendeta yang menyusup? Terus apa kepentingannya susup menyusup? Jadi saya bacakan ya, biar orang-orang tahu kalau saya ini dari kecil dibesarkan di lingkungan keluarga Islam. Kalau saya pakai batik, ya ini batik itu karena pakaian Nusantara. Ya. Karena saya nggak punya jubah, punyanya ini. Wa iz qala Musa liqaumi. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya. Jadi Musa ini berkata pada kaumnya. Musa siapa? Musa itu ya seorang rasul. Musa itu bisa dipandang sebagai sosok, bisa dipandang sebagai peran. Bedanya apa sosok dengan peran? Pak Prabowo itu sosok, perannya presiden. Jadi kalau sosok itu ada batasnya, tapi kalau peran itu selamanya. Toh nanti begitu Pak Prabowo tidak jadi presiden lagi, pasti akan ada yang meneruskan sosok yang lain di peran itu. Paham? Paham ya? Bedanya sosok dan peran. Jadi sebetulnya Musa sebagai sosok sudah selesai, tapi Musa sebagai peran tidak akan pernah berakhir. Peran itu akan ada terus selamanya. Dan hari ini juga kita butuh Musa-Musa yang baru. Ya. Nah, ini Musa berbicara pada kaumnya. Kaumnya Musa namanya Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, Eli itu Tuhan. Jadi Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapa? Ya siapa saja yang mau. Maka yang mau berjalan menuju Tuhan disebut hambanya Tuhan. Karena dia berjalan menuju Tuhan, bersama Tuhan, maka hidupnya pasti akan mewarisi sifat-sifat Tuhan. Itu yang disebut dengan ketuhanan. Yang berjalan dengan setan juga akan mewarisi sifat-sifat setan.
disebutnya kesetanan. Makanya manusia cuma dua aja. Ada yang berketuhanan, ada yang berkesetanan. Itu aja bedanya. Masuk yang mana Bapak Ibu? Berketuhanan. Keren. Ya. Apa yang dikatakan oleh Musa? Perhatikan ya. Ya qaumi, wahai kaumku. Innakum dolamtum anfusakum. Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Dolam, dolim, yang diterjemahkan aniaya, sebetulnya dulum itu artinya adalah gelap. Jadi sebetulnya bahasa lain dari kata-kata ini, ya qaumi innakum dolamtum anfusakum, lebih cocok kalau diterjemahkan, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menggelapkan dirimu sendiri. Jadi sebetulnya kaumnya Musa ini sedang disadarkan oleh Musa bahwa dia itu dulunya itu adalah cahaya. Dulunya itu adalah penerang. Tetapi dengan kesibukan dunianya, dia telah menggelapkan dirinya sendiri. Jadi dirinya sudah gelap. Artinya sudah berubah wajah. Dari wajah yang terang benderang berubah menjadi wajah yang gelap gulita. Dari wajah yang asli sudah berubah menjadi wajah yang palsu. Cocok nggak kira-kira ayat ini buat kita saat ini? Cocok ya? Cocok. Saya tentu saja bukan Musa, bukan siapa-siapa. Saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, ya, tidak punya apa-apa. Bahkan saya juga bukan siapa-siapa. Saya cuman ingin menyampaikan aja ayat ini kali aja bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya, nah sekarang kita bawa ayat ini seolah-olah dialog ini sedang terjadi di ruangan ini. Supaya kontekstual, bukan sekedar konseptual. Karena Al-Quran itu abadi. Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Karena Al-Quran berasal dari sumber yang universal. Al-Quran berasal dari sumber yang abadi. Kebenarannya bersifat abadi. Makanya kebenaran yang universal, dari manapun datangnya, dari siapapun datangnya, kalau berasal dari sumber yang sama, pasti bisa dimengerti oleh siapapun. Makanya saya pernah belajar tradisi Hindu, saya belajar tradisi Buddha, saya belajar tradisi Nasrani, saya belajar tradisi Islam, bukan mau mencampur adukan itu. Karena saya ingin tahu, kalau kebenaran itu berasal dari satu sumber, pasti ya bisa dipahami dari manapun datangnya. Bukankah para sahabat juga di zaman Rasulullah sudah tahu ada satu pernyataan di zaman itu, jangan lihat siapa yang berkata, tapi dengarkan apa yang dikatakannya. Maka saya tidak alergi belajar dari siapapun. Yang namanya kebenaran dari siapapun tetap aja kebenaran. Karena kebenaran kalau berasal dari sumber yang maha benar pasti bersifat universal. Makanya kajian saya ada yang mendengar sahabat kita dari Bali, agamanya Hindu, ada yang mendengar sahabat kita dari Buddha, dari Nasrani. Kalau saya lihat komen-komennya, itu karena yang saya sampaikan kebenaran bersifat universal. Artinya siapapun yang mendengar, ya pasti akan cocok, apapun keyakinan. Paham ya? Nah. Oke, dilanjutkan dulu, ya. Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sebenarnya dulum, dolim itu bukan aniaya sebetulnya, tapi telah menggelapkan dirimu sendiri. Paham ya? Oke. Apa yang dilakukan umatnya Musa? Nah, di sini dikatakan ya, bittikhadikumul ijla. Karena kamu telah sibuk dengan ijla. Jadi ijla itu oleh Departemen Agama disebut anak sapi. Pernah lihat anak sapi? Pernah lihat nggak anak sapi? Pernah lihat ibunya sapi? Makanya ini Qurannya namanya Quran surat Al-Baqarah.
Al-Baqarah itu cerita sapi betina. Nah, sapi betina itu lambang dari ibu, lambang dari jasmani. Nah, ijla itu diterjemahkan Departemen Agama, anak sapi. Awas, anak sapi yang dimaksud ini bahasa mutasabihat, bukan anak sapi yang itu. Tapi anak sapi itu segala hal yang berhubungan dengan urusan jasmani. Oke, Bapak Ibu saya tanya dulu supaya ngerti. Ini jasmani kan? Jasmani. Dibedakin nggak tadi? Oh, bedakin. Ya, udah camerong gitu. Betul nggak? Gitu. Takut kelihatan? Ya, kelihatan hitamnya. Makanya sebisa mungkin diukir. Berapa banyak tuh tadi ngukir wajah? Betul nggak? Udah. Habis itu disedau. Betul nggak? Ya, biar kelihatan simetri. Habis itu dikasih merah-merah. Betul nggak? Biar kelihatan tegentel teing lah. Gentel ya. Ini Garut ya. Gentel. Ya, dan lain sebagainya. Habis itu apa? Kasih baju yang bagus. Betul? Dijilbabin. Iya. Miring dikit. Masuk lagi kamar. Si miring. Nanti bahaya dilihat orang lain. Betul nggak? Nah, segala urusan yang berurusan dengan jasmani itu ijla. Itu yang disebut dengan sapi betina. Kasih makan nggak? Kasih. Betul nggak? Kerja dari pagi sampai sore. Makanannya harus yang bagus, bajunya harus yang bagus. Dikasih sendal nggak tadi? Kasih, ya sendalnya juga yang branded. Betul nggak? Ya, dikasih jam, kasih emas, ya, ketiga mata, ya. Padahal sebenarnya nggak negatif, biar kelihatan, tidak pesek, pakai kacamata. Itu. Jadi kita ini sibuk sekali dengan urusan jasmani, betul nggak? Sampai-sampai kita ini lupa dengan diri sejati kita. Lupa dengan diri kita yang di dalam. Lupa dengan tubuh batin kita. Yang itu nyaris tidak pernah diukir. Nyaris tidak pernah diurus. Betul? Betul apa tidak? Betul nggak? Wah, untuk kepala ini ya, banyak sekali aksesorisnya. Betul nggak? Banyak sekali. Tapi aksesoris untuk yang di dalam dipikirin nggak? Nggak. Nah, makanya di Quran dikatakan, kamu itu telah menzolimi dirimu sendiri karena kamu terlalu sibuk dengan anak sapi. Kira-kira ngerti? Awas ya, Quran itu bukan cerita yang remeh-temeh loh. Quran itu cerita yang ilmu-ilmu tinggi. Tingkatannya itu tingkatan tinggi. Makanya saya bagikan pemahaman ini supaya mengerti. Sampai sini kerasa nggak? Kerasa. Coba sejak lahir sampai sekarang, mana yang lebih banyak diurus? Urusan jasmani, urusan rohani? Urusan mana? Nah, Allah titipkan uang, rezeki, banyakkan untuk mana? Jasmani atau rohani? Mulai ngaku ya. Itu yang membuat kita lupa pada wajah asli kita. Karena kita telah terlalu sibuk dengan ini. Oke, ngerti sampai sini? Oke, lanjut ya. Gak apa-apa kata Allah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau sekarang diri kamu sudah dolim, sudah gelap, wajahmu sekarang sudah palsu. Oke? Cahaya yang Allah berikan kepadamu sudah hilang, kesadaran yang Allah berikan kepadamu sudah tidak kamu miliki lagi. Gak apa-apa, kata Allah. Gak apa-apa. Kata Allah, fatubu ila bari'ikum. Yang penting sekarang bertobatlah kepada Tuhan. Apa tobat? Tubuh. Tubuh itu balik. Tubuh itu kembali. Yang penting sekarang kamu segera balik sebelum kematianmu datang. Pada saat kau mati nanti, kamu sudah bukan lagi kamu yang palsu.
kamu sudah kembali kepada wajah aslimu yang sebenar. Gak apa-apa, kata Allah. Fatubu ila bari'ikum. Gimana caranya ya Allah supaya aku bisa balik lagi? Kata Allah, faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Kejam ya? Kejam ya? Tetapi terjemahan Departemen Agama juga begitu. Faktulu anfusakum. Bunuh dirimu. Nah ini bahaya. Kalau memahaminya secara syar'i, secara bahasa. Disuruh bunuh diri, wah karena saya ini udah nanggung jadi diri palsu, langsung ke Indomaret beli baygon. Tidak mungkin Allah yang maha cinta, yang maha pengasih, maha penyayang menyuruh kita bunuh diri seperti kebanyakan orang. Ini bahasa mutasabih. Diri mana yang harus dibunuh? Tentu saja diri yang sudah palsu itu bunuh. Supaya kamu kembali lagi kepada dirimu yang asli. Makanya perintahnya fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Apa kata Allah? Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang telah menjadikan kamu. Mau nggak balik? Mau nggak balik? Balik, balik, balik. Balik kemana? Makanya kita dipanggil-panggil oleh Allah. Lagi jualan, puncak-puncaknya keberhasilan, tiba-tiba dek jatuh. Saat jualan bisnis itu, bisnis ini, kata Allah, kamu terlalu jauh. Kamu terlalu sibuk ngurusi sapi betinamu itu. Makanya jatuh jualannya. Nah dikiranya ketika jatuh musibah. Bukan. Itu hanya Allah sedang memanggil supaya kita balik. Banyak gak yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak dalam hidup? Banyak? Banyak apa banyak sekali? Tahu nggak maksudnya kejadian itu? Sekarang tahu nggak maksudnya? Apa? Panggilan. Panggilan. Allah yang maha cinta sedang memanggil. Balik. Balik. Terlalu jauh kamu. Terlalu banyak kamu memiliki harta. Bahaya bagi kamu. Kamu jadi melekat pada hartamu. Takut kehilangan hartamu. Kamu jadi susah. Nanti ketika disuruh balik yang sebenarnya olehku. Kamu susah. Kamu sakit kan terlalu banyak membuat kemelekatan pada yang selain aku, kata Allah. Cinta kasih Allah bukan itu. Tapi bisa melihat nggak sekarang itu cinta kasih Allah? Untung hari ini ngaji ya. Hari ini kesini, oh ternyata gak ada yang buruk. Semua yang saya sebut buruk itu hanya panggilan cinta Allah. Agar kita fatubu ila bari'ikum. Agar kita kembali. Hebat gak Allah? Hebat gak? Hebat gak panggilan Allah? Hebat. Yang gak hebat itu pikiran kita. Karena pikiran itu suka menilai, menghakimi, baik buruk, benar salah. Itulah diri palsu kita. Clear sampai sini? Cocok gak dengan judulnya? Oke, lanjut dulu. Harus diapakan katanya? Bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Apa kalimat berikutnya? Allah katakan, maka Allah akan menerima taubat. Fataba alaikum. Jadi tobatmu diterima. Siapa yang diterima tobatnya? Siapa? Yang sudah balik. Yang sudah balik lagi. Nah, jadi kita ini saya jelaskan tadi, saat lahir ke alam dunia ini, tempat yang paling berbahaya bagi kita adalah tempat di mana kita dilahirkan. Itu yang pertama kali mengajarkan kita marah. Betul? Yang mengajarkan kita serakah. Betul? Yang mengajarkan keyakinan-keyakinan yang
membatasi, sehingga kita jadi lupa pada diri kita sendiri. Kita jadi amnesia. Hilang kesadaran kita. Nah, balik. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Aduh, saya sudah merasakan ketika kita balik lagi ke titik awal kita. Ternyata begitu pikiran kita menjadi diam, alam semesta pun melayani kita dengan sepenuhnya. Makanya kata Allah, jika kamu turun tangan, aku angkat tangan. Tapi jika kamu angkat tangan, aku turun tangan. Betul gak? Selama ini kan seolah-olah kita inilah yang mengatur segalanya. Betul? Nah, ternyata hidup kita diatur oleh kita berantakan. Betul nggak? Nah, kenapa kita tidak menyerahkan kepada Allah? Awas, menyerahkan pada Allah itu bukan berarti kita diam, kumaha Allah. Bukan. Hidup sejalan dengan rencana Allah. Itu namanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Gimana caranya? Terima apapun yang terjadi dalam hidup. Mau enak, mau gak enak. Karena itu semua adalah panggilan Allah. Supaya kita kembali kepada jati diri kita yang sebenar. Clear sampai sini? Nah.